Kita lanjut ke contoh analisis dari SOAP. Tadi kan kita sudah belajar bagaimana cara langkah-langkah dalam menyusun SOAP. Contoh, di sini dia bilang Nyonya GH, umurnya 58 tahun ya, berat badannya 54 kg, tinggi badan 162 cm, masuk rumah sakit dengan keluhan nyeri. Keluhan nyeri pada saat urinasi disertai dengan mual. Pasien mengaku punya riwayat gagal ginjal dan diabetes mellitus. Namun saat ini sudah tidak minum obat anti diabetes maupun suntik insulin. Pada hasil observasi dijumpai data bahwa estimasi creatinine clearance-nya 18 ml per menit. Temperaturnya 38 derajat Celcius, tekanan darahnya 160 per 100 mm Hg. Pasien didiagnosa dengan ISK dan hipertensi. Jadi hasil diagnosanya ISK dan hipertensi dan mendapatkan terapi cotrimoxazole 2x2 tablet, primperan 3x1 ampul, antasida 3x1 sendok makan. Lakukan analisis data menggunakan SOAP. Jadi yang pertama adalah kita kumpulkan dulu data S dan O-nya. Nah ini jadi dijawab data subjektifnya yang berdasarkan pengakuan pasien. Mual, nyeri saat urinasi gitu ya. Berdasarkan pengakuan kan tadi. Nah, dia punya penyakit gagal ginjal dan diabetes mellitus. Berdasarkan pengakuan pasiennya juga, dia sekarang udah tidak minum lagi obat antidiabetik maupun insulinnya. Berdasarkan pengakuan pasien. Data objektif dari hasil observasi pengukuran ditemukan kalau nilai creatinine clearance-nya 18 ml per menit, temperaturnya 38 derajat Celcius, tekanan darahnya 160 per 100 mm Hg, berat badannya 54, tinggi badan 162, berdasarkan hasil pengukuran. Hasil diagnosisnya ISK dan hipertensi. Dia juga mendapatkan terapi cotrimoxazole 2x2 tablet, primperan 3x1 ampul, dan antasida 3x1 sendok makan. Data objektif. Langkah selanjutnya dari data ini kita susun. Itu ya, seperti ini di langkah assessment. Jadi pertama problem mediknya. Problem medisnya tadi apa? Gitu. Problem medisnya dia ISK, diabetes mellitus, gagal ginjal kronis. Gitu ya, problem medisnya tadi. Subjektifnya mual, nyeri saat urinasi, pengakuan pasien tadi. Data objektifnya yang menunjang ISK, diabetes dan gagal ginjal itu creatinine clearance dan temperatur di atas 38 derajat Celcius. Terapinya kotri, primperan, ini isinya metoclopramid dan antasida. Baru kita tentukan DRP-nya. Nah, di sini secara garis besar pemilihan obat yang kurang tepat. Kenapa disebut kurang tepat? Karena di sini dia hanya menggunakan antibiotik cotrimoxazole. Ini ditulis keterangannya. Kenapa kita bisa mengatakan tidak tepat? Nah, karena di sini pemilihan antibiotiknya tidak adekuat, gitu ya. Jadi di sini yang saya tandain tebal ini, pilihan obat yang kurang tepat itu hanya memberikan informasi kepada kalian saja. Kalau dari 8 DRP tadi yang kita pilih ini pilihan obat yang kurang tepat. Tetapi ketika menyampaikan kepada nakes lain itu jangan menggunakan kata-kata kurang tepat, salah, dan sebagainya. Maka gunakan bahasa yang seperti ini. Pemilihan antibiotik tidak adekuat. Jadi tidak langsung saklek kurang tepat, tetapi kita menyampaikan tidak terlalu kuat atau tidak adekuat karena terapi ISK pada DM dan gagal ginjal kronik itu harus menggunakan terapi yang agresif. Itu. Paham ya? Nah, kalau pilihan obat kita kurang tepat, ini larinya kemana? Larinya ke efektivitas terapi. Maka di PCNE, P-nya P1 terkait dengan efektivitas terapi. Sekarang kita pilih P1.1, P1.2 atau yang mana? Nah, dari mana kita tahunya? Kita buka guideline. Nah, anggap di sini ternyata cotrimoxazole ini tidak ada di guideline. Maka pilihannya P1.1 ini kita buka guideline-nya tadi. Saya kok langsung ke C-nya. Nah, P1.1 itu tadi pilihannya adalah problemnya obatnya menjadi obatnya gagal karena tadi
tidak ada efek dari pemberian cotrimoxazole ini, gitu ya, karena obatnya tidak ada kuat, gitu. Maka P-nya P1.1. Nah, habis itu kenapa sampai terapinya gagal? Nah, maka kita lihat C-nya. Karena ini berhubungan dengan pemilihan obat, gitu ya. Maka C-nya adalah C1. C1-nya yang mana? Di sini. Itu satu pertemuan. Oke, jadi kita lanjutkan. Tadi kan P-nya problemnya apa? Nah, ini termasuk di dalam efek terapi ya, efektivitas terapi, maka dia di P1. Nah, efektivitas terapinya yang mana? Apakah yang gagal, tidak optimal tadi atau yang lainnya? Nah, di sini karena pemberian cotrimoxazole pada ISK, pada pasien DM itu pasti tidak memberikan efek. Jadi P1.1. Nah, penyebabnya apa? Nah, penyebabnya pasti tadi karena obat yang salah, maka pemilihan obatnya yang tidak tepat. Berarti masalahnya di C1, drug selection-nya. Nah, tapi yang mana gitu? Di sini C1.1 dia tidak sesuai dengan guideline-nya. Jadi di sini obat yang tidak tepat karena tidak sesuai dengan guideline C1.1. Nah, terus intervensinya apa? Nanti terserah kita pilih yang mana gitu. Tapi kalau intervensi itu sebenarnya tergantung kondisi. Jadi kalau nanti saat ujian atau memang analisis kasus sampai C aja pun tidak masalah. Kalau intervensi itu tergantung kondisi. Jadi nggak bisa disamakan semua kondisinya. Itu bisa dipahami ya. Nah, yang kedua, apalagi apakah ada DRP lainnya? Ada, yaitu ADR yang potensial. Jadi ada efek samping obat atau efek yang tidak diinginkan yang potensial karena penggunaan dari obat. Apa itu? Primperan. Primperan ini isinya metoclopramid untuk mengatasi mual dan muntah. Mengatasi mual dan muntah, efek sampingnya yang potensial itu, karena ini primperannya yang digunakan ampul ya, sediaan injeksi. Maka efek samping yang paling potensial itu adalah EPS, gejala ekstrapiramidal. Jadi ekstrapiramidal sindrom itu kaku, lehernya kaku dan sebagainya. Nah, problemnya di mana? Problemnya di efek samping. Maka problem yang kedua, C-nya apa? C-nya bisa di drug selection. Ini belum saya masukkan C-nya. C yang mana gitu. Di pemilihan obatnya. Jadi misalnya obatnya sudah tepat sesuai dengan guideline misalnya, tetapi ternyata dia kontraindikasi dengan kondisi ini gitu. Nah, baru lanjut ke problem medik yang kedua, yaitu hipertensi. Data subjektif tidak ada yang menunjang hipertensi, tetapi objektifnya ada. Terapi nggak ada. Maka apa? DRP-nya. Ada indikasi tetapi tidak ada obat. Tetapi kalau menyampaikan ke tenaga kesehatan lain nggak boleh bahasa seperti ini. Dibikin lagi bahasa yang lebih halus. Misalnya terapi karena misalnya gini, karena tekanan darah pasien saat pemeriksaan itu menunjukkan ya 160 per 100 mm Hg dan juga pasien memang mengaku mempunyai riwayat hipertensi, maka gitu perlu diberikan apa bla 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 bla. Maka perlu diberikan antihipertensi untuk bisa mengontrol tekanan darah pasien. Jadi menggunakan bahasa yang lebih halus. Itu ya. Oke, sekarang SOA sudah sisa P, planningnya. Planningnya yang perlu kita ingat ada rekomendasi terapi, kemudian monitoring, dan juga rencana konseling. Rencana konselingnya itu kalian nanti akan lebih banyak dapat di lebih banyak penerapannya di pharmaceutical care ya. Karena nanti di mata kuliah pharmaceutical care itu kita yang latihan berbicara, latihan mengkonselingnya. Sedangkan penganalisisannya di farmakoterapi. Oke, rekomendasi terapinya, jadi tadi untuk ESK, antibiotiknya kita ganti dengan ciprofloxacin, hipertensinya misalnya kita kasih dia captopril 3 kali 12,5 mg. Nih misalnya contohnya. Saya memilih ini sebenarnya tadi, balik lagi kita harus punya guideline. Ini sebagai contoh saja. Kemudian monitoring. Monitoring itu ada 2, ada efek terapi, ada efek samping. Monitoring efek terapi
maupun monitoring efek samping itu harus dilihat dari 3 aspek. Kondisi klinis, tanda-tanda vital, dan hasil pemeriksaan. Sama juga dengan efek sampingnya. Jadi kita lihat, misalnya kondisi klinis tadi, dia bilang yang dirasakan mual dan nyeri. Maka kita bisa tahu efeknya itu berhasil kalau mual dan nyerinya berkurang. Terus tanda-tanda vitalnya. Tadi yang bermasalah tanda-tanda vitalnya temperatur sama tekanan darah. Maka di sini nanti tekanan darah dan temperaturnya itu akan kembali normal. Kalau hasil pemeriksaan labnya, tadi yang bermasalah kreatinin clearance-nya, maka diharapkan efek terapinya nanti terjadi perbaikan pada kreatinin clearance-nya. Gitu. Kalau efek samping yang perlu diperhatikan, kaptopril, batuk kering, peremperannya, ekstrapiramidal sindrom. Itu tanda-tanda vital, tidak ada misalnya hasil pemeriksaan lab misalnya tidak ada, sudah ditulis tidak ada saja. Gitu.